Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bari. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan coaching eh, bersama dengan Bapak Yuda, salah satu rekan saya yang bekerja di SMA Negeri 1 Kota Bumi. Dan ini adalah sebagai tugas daripada modul 2.3. Pada kesempatan saat ini saya ingin mengcoaching lebih mendalam lagi kepada Bapak Yuda. Assalamualaikum Bapak Yuda. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Oke, kabar baik. kabar baik. Pada kesempatan saat ini sudah membersamai kita dengan Bapak Yuda. Kalau boleh tahu Bapak ini sebagai guru apa di sekolah kita? Saya berposisi sebagai guru seni budaya. Seni budaya, oke. Dalam kesempatan saat ini Bapak sebagai masih aktif Pak ya di sini Pak ya? Masih Masih aktif, aktif. Oke. alhamdulillah. Kemudian ada nggak Bapak permasalahan yang timbul ketika mengajar atau ada sebuah permasalahan tertentu terkait dengan saat pertemuan kita hari ini? Untuk permasalahan tentu ya bisa dikatakan hampir setiap guru itu pasti menghadapi ya dan mengalami. Namun dalam hal ini masalah yang cukup umum lah biasa tentunya berkaitan dengan motivasi anak ya. Jadi motivasi anak untuk lebih bisa lagi berkarya karena saya sebagai guru seni tentu lebih mengarah pada karya ya ataupun kreativitas si siswa atau peserta didik. Nah, dalam hal ini memang terus saya pelajari dengan beberapa metode supaya si peserta didik ini bisa termotivasi dan bisa terus menggali potensi-potensinya untuk bisa lebih baik lagi dalam berkarya karya seni. Oke. Ada nggak tujuan Bapak secara umum ketika Bapak mengajar kepada seorang atau peserta didik di sekolah kita? Secara umum Iya. dalam hal Tujuan secara umum ketika tujuan ya, kita mengajar. ya tentu ya secara umum pasti ada. Jadi tujuan umum biasanya saya sebagai guru seni tentu berharap agar peserta didik ini tentunya bisa menuangkan ya sebuah ide kreatifnya, kemudian mengukir prestasi-prestasi tentunya dalam karya mereka dan bisa lebih baik lagi ya semakin berkembang ya bakat dan minatnya. Oke. Dalam pertemuan kita hari ini adakah tujuan tertentu Bapak? Untuk hari ini tujuan tertentu hari ini Bapak menargetkan tentang seni rupa ya berkaitan dengan seni rupa ya ini kolase. Jadi untuk harapannya si peserta didik ini bisa menuangkan sebuah gagasan ya kemudian ide kreatifnya sehingga terciptalah sebuah karya yang menarik ya. Jadi tadi sudah ada beberapa tugas yang sudah mulai dikumpul ya. Jadi tadi sudah bisa langsung Bapak berikan semacam reward atau penghargaan karena sudah benar-benar dia melakukan dengan baik ya. Dalam hal ini apakah Bapak sudah ada pikiran, ada sebuah rencana tertentu sebagai tujuan awal atau seperti apa Pak kira-kira? Untuk hal yang berkaitan dengan tujuan tertentu tentu pasti selalu Bapak eh, targetkan ya karena ini lebih spesifik sih untuk peserta didik dan bisa terlihat dari eh, kegiatan belajar mereka setiap pertemuan. Tentunya itu ada beberapa hal yang memang saya soroti melihat perkembangan-perkembangan dari si peserta didik ini. Jadi nanti akan dispesifikkan si peserta didik ini memiliki bakat yang memang harus digali terus. Apakah ada rencana Bapak yang sudah benar-benar matang dalam konsep yang sudah direncanakan sebelumnya Bapak? Ya, kalau untuk konsep yang matang, alhamdulillah ya sejauh ini kita mencari ya menganalisa terus dari beberapa kegiatan yang berkaitan dengan potensi siswa ya terutama untuk kegiatan seni rupa. Alhamdulillah siswa ini sudah mulai terlihat dan bisa nantinya
mereka berkarya tidak hanya berkarya di ruang lingkup sekolah saja atau internal sekolah, tapi nantinya akan kita bawa ke luar sekolah, contoh seperti perlombaan ataupun event-event ya yang berkaitan dengan kreativitas siswa. Oke. Adakah kesempatan apa yang sudah dimiliki Bapak saat ini? Kesempatan kita ada ya kesempatan. Yang pertama kita sudah mulai memonitor anak, sudah kita rekrut beberapa siswa ya yang memiliki bakat di bidang seni, terutama seni rupa ini, dan nantinya ketika ada informasi tentang event ataupun kegiatan yang bersifat pameran ataupun pertunjukan hasil karya, kita sudah siap untuk ditampilkan. Kira-kira Bapak sudah memiliki kompetensi apa untuk menunjang hal tersebut? Kompetensi ya tentu secara pembinaan ya, bimbingan ya, alhamdulillah kita sudah terlebih dahulu kita sudah punya lah, dalam artian kemampuan untuk menuntun siswa ya, karena terkadang siswa masih bingung ya harus diapakan selanjutnya. Nah, disinilah peran saya sebagai guru untuk menuntun ya, sehingga si siswa ini tentunya akan tergerak ya dengan adanya pembinaan ataupun bimbingan, juga masukan dengan potensi ataupun skill yang saya miliki, siswa ini juga akan terrespek penuh ya. Oke, ya. Tadi Bapak disampaikan bahwa memiliki kompetensi sebagai pembinaan, Pak ya. Pembinaan itu artinya memberikan sebuah edukasi tertentu kepada para peserta Iya. didik kita. Nah, apakah ada peluang yang bisa Bapak ambil saat terjadi sebuah masalah? Kita nggak memungkiri, Pak ya, yang namanya sekolah itu atau organisasi apapun tentunya ada sebuah problematika. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Iya, biasanya kalau untuk problem ya wajar, saya katakan wajar. Biasanya dari setelah kita adakan persiapan, biasanya ada dari si peserta didik ini mungkin dia belum bisa melakukan secara optimal. Nah, ini juga bisa menjadi masalah, sehingga butuh banget yang namanya suatu pembinaan secara intens lagi. Adakah ini Pak, karena hambatan dari tujuan yang Bapak sebutkan tadi, ada hambatan tertentu kan? Ya, untuk hambatan selama ini ya kita alhamdulillah sih masih masih kita jalankan seperti biasa sih. Kalau untuk hambatan belum terlihat atau belum kita temui gitu. Untuk kedepannya Bapak, jika terjadi sebuah hambatan, adakah solusi yang paling opsional? Ya kalau untuk solusi ketika hambatan, kita pasti mengantisipasi ya, karena hal-hal seperti ini memang di luar dari prediksi ya. Jadi nantinya akan kita bicarakan, kita rembukan. Nah, kemudian kita punya semacam wadah ya untuk kegiatan seni ini dalam kegiatan pembinaan seni. Jadi disitulah kita akan mengelarkan ataupun mencarikan solusi yang terbaik untuk hal ini. Apakah ada cadangan opsi yang lain untuk mencari solusi? Ketika solusi satu ini nggak ketemu, dia akan berpindah kepada solusi yang lain? Iya, ini semacam tawaran ya, karena Iya. setiap hal yang harus dihadapi itu tentu ada beberapa tawaran, dan nantinya di mana bisa diambil sepakatnya gitu. Kalau Bapak saya sampaikan ada sebuah rating skala ini. Rating skala ini misalkan saya kasih nilai angka 1 sampai 10. Nah, Bapak ini kira-kira pada posisi yang mana? Atau berapa kira-kira? Kalau sejauh ini kita karena melalui beberapa fase ya, karena kan untuk skala ini kita saat ini kita masih dalam tahap sampai ke 7 lah, habis ke 7. 7 Pak ya. Oke. Rencana ke depan angka berapa Bapak? Insya Allah kita tembuskan angka 8 ya, insya Allah bahkan 9, mudah-mudahan. Perlu lebih bersemangat lagi, memotivasi lagi. Apakah ada rencana utama dalam mencapai tujuan tersebut? Selain skala prioritas tadi yang angka sampai 8? Yang pasti kita lebih juga untuk rewards terutama untuk si peserta didik ini, karena kan dia juga perlu adanya sebuah reward sehingga akan memacu semangatnya untuk belajar dan berprestasi. Apakah ada strategi tertentu Bapak yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi pembelajaran yang pastinya ya, kita
berikan banyak stimulus ya, sehingga respon dari siswa ini akan ya lebih maksimal ya. Di antara strategi belajar itu kita lakukan dulu semacam penempatan siswa untuk yang pertama berdiskusi dulu, kemudian mereka menuangkan ide-ide kreatifnya itu seperti ya. Adakah dalam jangka waktu berapa lama tujuan tersebut bisa terlaksana, Pak? Kalau untuk rentan biasanya target-target 2 atau 3 pertemuan ya, biasanya seperti itu. 2 atau 3 pertemuan itu sudah mulai terlihat target atau tujuan itu. Adakah gambaran tujuan ini mengandai-andai Bapak ya? Apakah ada gambaran tujuan keberhasilan tersebut sebelum rencana itu diaksi secara nyata, Pak? Iya, yang jelas kita sudah melakukan sebuah skema ya, skema dulu ya tentang tujuan ini ya, tentu sudah tergambar atau sudah skema gitu kan, sehingga kita akan melakukan semacam eh, ya simulasi lah seperti itu, nanti akan terlihat oh seperti ini hasilnya gitu. Apa saja yang harus dipraktekkan sebelum melaksanakan rencana yang sudah Bapak buat? Yang pasti kita ini dulu ya, semacam pendadaran ya, kita kumpulkan dulu peserta didik, kemudian kita lakukan sebagai penempatan mereka ya di bagian posisi untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita targetkan ya, karena saya sebagai guru seni dalam hal ini kita lakukan misalkan seni rupa ya, disitulah mereka akan kita tempatkan bagaimana mereka bisa melakukan sebuah kegiatan yang mengarah pada sebuah karya ya yang nantinya akan dihasilkan. Oke. Apa komitmen Bapak yang Bapak buat untuk mencapai rencana aksi tersebut? Komitmen intinya maju terus ya kan, terus berkarya, memajukan siswa, bersemangat dan terus menuangkan beberapa strategi belajar, metode belajar yang terbaik untuk mereka dan pembinaan yang secara intens. Kemudian siapa dan apa yang membuat Bapak ini berkomitmen dalam menjaga sebuah komitmen yang sudah digariskan? Oke, yang jelas saya selalu mengacu pada sebuah semboyan ya. Jangan bertanya sekolah memberi apa, tapi bertanyalah apa yang telah kamu berikan pada sekolah. Seperti itulah. Sangat bagus sekali Pak ya, artinya Bapak memiliki apa ya komitmen yang ke depan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bapak setelah coaching ini kita pertemuan hari ini? Tindak lanjut ya seperti yang sudah saya targetkan, tentunya dalam hal kegiatan yang bersifat pengembangan bakat siswa, pengembangan prestasi siswa ya. Dalam hal ini nantinya akan saya lakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang mengarah pada sebuah kegiatan seni, tentunya untuk menggali potensi mereka di bidang seni rupa, di antaranya itu ya, menghasilkan karya-karya terbaik ya, yang bisa disuguhkan. Apakah Bapak berani bertanggung jawab atas komitmen yang Bapak buat? Ya tentu saya siap bertanggung jawab, ya kan, siap maju ya untuk ya melakukan hal yang terbaik di sekolah. Oke, Bapak terima kasih atas waktu yang diluangkan kepada saya. Semoga pertemuan kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kebaikan kita bersama dan tentunya kita menjaga komitmen yang berada di sekolah kita di mana tempat kita bekerja dan harus istilahnya mengevaluasi ke depan seperti apa. Oke, terima kasih Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Guru Penggerak Angkatan 9 SMAN Negeri 1 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Terima kasih.